diberi kewenangan kepada pemerintah daerah mengangkat secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tentunya melihat dari sisi usia pengangkatan. Pada saat itu sempat satu baik oleh Menpan RB dan kami ada surat resmi untuk pengangkatannya. Namun berjalannya waktu disetujui dengan ada paruh waktu dengan waktu. Penjelasan selanjutnya kami harus menganggarkan gaji secara bertahap sesuai kemampuan. Namun di akhir tahun 2024 ada ketentuan semua yang dinyatakan lolos wajib untuk diangkat menjadi penuh waktu. Ini terjadi goncangan yang cukup signifikan. Sehingga di tahun 2026 depan kami harus mendapatkan tambahan anggaran sebanyak lebih 110 miliar lagi untuk membiayai gaji P3K, termasuk sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati bahwa saat ini kondisi Kabupaten Pergimoto terjadi beberapa dampak bencana alam sejak bulan Maret kemarin sampai dengan minggu kemarin ada juga terjadi bencana sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan dana faktor 2 yang harus dilakukan. Akhirnya kami sempat berharap kepada Kementerian Keuangan jika dimungkinkan kami harus untuk membiayai gaji P3K 110 miliar ini bisa membiayai gaji P3K yang terangkat 1.056 orang yang 2 abad sebelumnya yang menghabiskan 54 miliar. Supaya jika itu dilakukan, kami bisa melakukan pengangkatan P3K secara 100% itu yang lulus di bulan September, sehingga ada 2 bulan dengan jauh P3K ini bisa membiayai gaji P3K di tahun yang sudah sebelumnya, sehingga kami punya ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur ini. Dan memang kebutuhan pegawai ASN di Kabupaten Pergimoto kurang lebih 13.600 personil, dan itu terakomodir di dalam formasi yang dibuka di dalam formasi di P3K yang memang kita mintakan di MPRB. Namun pada saat itu kami memintakan kami bisa diberi kewenangan mengangkat secara bertahap untuk sesuai kemampuan. Namun mohon izin pimpinan, ada persoalan baru yang muncul di sini. Ketika 13.600 ini terisi, maka kasihan anak-anak kami yang saat ini sekolah di kesehatan maupun pendidikan. Karena dengan terisinya 13.600 formasi, maka semua pegawai ASN, jabatan ASN semua terisi. Sampai dengan guru, bahkan juga nakes. Sedangkan kita ribuan masih ada sekolah di jurusan pendidikan, ada sekolah di jurusan kesehatan, yang kebanyakan di wilayah kita ini kadang kala lepas dari pendidikan itu mau dikerjakan di birokrat. Karena di daerah kami sendiri tidak punya rumah sakit besar seperti di Jawa atau sekolah-sekolah swasta yang bisa menampung tenaga pendidikan lainnya. Ini juga yang menjadi beban kami, sehingga kalau bahasa pemerintahan coba pikir yang anak-anak yang sekarang yang sekolah di jurusan pendidikan, jurusan kesehatan, gimana kan nanti kalau mereka lulus. Bahkan saya diperintahkan oleh Pak Bupati, coba hitung yang P3K ini yang nanti terangkat berapa tahun mereka pensiun. Ternyata kurang lebih 4.000 orang pimpinan itu pensiunnya masih sekitar 15 sampai 20 tahun ke depan. Yang pensiun di 2-3 tahun ke depan itu hanya kurang lebih 400 orang, termasuk pegawai negeri sipil yang tidak aktif. Jadi mungkin bahwa kebutuhan formasi benar kami mengajukan hal tersebut karena sesuai anjak dan ADK. Cuma yang bermasalahnya anggaran yang harus disetor secara mendalam itu.